Aku tidak terlalu mengerti mengenai pembelajaran ini. Kamu ini tadi profesor menjelaskan kamu kemana aja. Jadi tadi itu namanya redox. Kamu dengerin deh dan simak penjelasan aku ini. Sesuai dengan namanya ya, reaksi redox terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Nah, reaksi redox ini memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, reaksi yang melibatkan oksigen. Yang kedua, reaksi berdasarkan perpindahan elektron. Yang ketiga, reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Sekarang, kamu coba lihat contoh dari konsep yang pertama ini. Yang pertama, reduksi. HgO menjadi Hg plus O2. Yang kedua, oksidasinya 2Cu plus O2 menjadi 2CuO. Coba berdasarkan contoh di atas, kalian lihat perbedaannya. Nah, berdasarkan tadi, perbedaannya adalah di ruas sebelah kiri reaksi terdapat senyawa oksida raksa, yaitu HgO. Sementara itu, di ruas sebelah kanan reaksi terdapat unsur Hg dan gas oksigen. Itu berarti terjadi perubahan dari HgO menjadi Hg. Nah, gas oksigen di ruas sebelah kanan menandakan terjadinya pelepasan oksigen. Karena ada pelepasan oksigen, maka reaksi ini merupakan reaksi reduksi. Sekarang coba perhatikan persamaan reaksi pembentukan tembaga oksida. Di ruas sebelah kiri, reaksi terdapat unsur Cu dan gas oksigen. Sementara itu, di ruas sebelah kanan, reaksi terdapat senyawa tembaga oksida atau CuO. Artinya, unsur Cu akan mengikat oksigen dan berubah menjadi tembaga oksida. Nah, karena ada pengikatan oksigen, maka reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Gampangnya sih, kalau dilihat dari persamaan reaksi kimianya, pada reaksi reduksi, gas oksigen akan berada di ruas sebelah kanan sebagai produk, sedangkan pada reaksi oksidasi, gas oksigen akan berada di ruas sebelah kiri sebagai reaktan. Gimana? Paham ya? Sekarang kita lanjut ke konsep reaksi redoks berikutnya. Selanjutnya, reaksi berdasarkan perpindahan elektron. Sebenarnya, untuk konsep dari contohnya tidak beda jauh, hanya saja yang membedakan adanya elektron dalam reaksinya. Pada reaksi reduksi, elektron berada di ruas sebelah kiri reaksi sebagai reaktan. Sementara itu, pada reaksi oksidasi, elektronnya berada di ruas sebelah kanan reaksi sebagai produk. Konsep reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron ini hanya bisa terjadi pada senyawa ionik aja, sedangkan senyawa kovalen tidak. Oleh karena itu, muncul konsep redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau BIL. Ayo, masih ingat gak nih dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif biasanya atom-atom unsurnya non-logam seperti O, Cl, F, dan unsur non-logam lainnya. Nah, setelah tahu konsep Bilox, coba tentukan apakah reaksi-reaksi di bawah ini merupakan reaksi redoks atau bukan. Tapi kita hitung Bilox masing-masing dari setiap unsur yang ada pada reaksinya dulu. Nah, reaksinya adalah CuO plus H2 menjadi CuO
H2O. Nah, kita bedah dulu deh dari CuO menjadi Cu. Dalam senyawa bilox, oksigen itu umumnya bernilai -2, kecuali jika oksigen berada dalam senyawa peroksida atau H2O2, maka nilainya -1. Kemudian karena Cu ini senyawa netral, maka bilox total C dan O dalam senyawa ini adalah 0. Nah, karena bilox 0 sama dengan -2, maka agar total bilox CuO sama dengan 0, bilox Cu harus bernilai +2. Sementara itu, Cu merupakan unsur bebas, maka biloxnya bernilai 0. Jadi, Cu mengalami penurunan bilox dari +2 ke 0, maka Cu mengalami reaksi reduksi. Selanjutnya adalah H2 menjadi H2O. H2 merupakan unsur bebas, jadi bilox H2 sama dengan 0. Sementara itu, bilox H pada senyawa H2O bernilai +1. Jadi, unsur H mengalami kenaikan bilox dari 0 ke +1, sehingga mengalami reaksi oksidasi. Paham ya dengan penentuan reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Dalam hal ini, kamu memang perlu paham betul dengan aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi. Nah, karena aturannya cukup banyak, kamu bisa mengatasinya dengan banyak-banyak berlatih soal-soal supaya kamu bisa benar-benar paham dan gak hanya sebatas menghafal saja. Nah, jadi itu sedikit pemahaman tentang redoks. Sekarang jadi ngerti kan? Iya, sekarang jadi paham mengenai materi redoks ini. Sekarang aku mau mencoba berlatih deh. Bye-bye.